Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti terkait tema sikap ikhlas. Bapak akan melanjutkan materi dari Ibu Halimah terkait sikap ikhlas. Kewajiban semua manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah adalah segala perkataan atau perbuatan yang ditunjukkan untuk hanya mendapatkan ridha Allah semata. Melaksanakan ibadah hanya karena mengharapkan ridha Allah, itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Ikhlas artinya bersih atau murni. Maksudnya niat ibadah murni hanya karena semata-mata hanya Allah. Orang yang ikhlas selalu meniatkan semua perbuatannya untuk Allah. Misalkan sholat kita hanya untuk Allah, tidak ingin dipandang orang tua, wah rajin sekali anak saya, kayak gitu. Kemudian puasa untuk Allah, sedekah untuk Allah, dan belajar juga niat untuk mencari ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Keikhlasan adalah suatu kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ridho artinya kerelaan. Ridho Allah berarti Allah rela terhadap kita sebagai hambanya. Apa sih keuntungan orang yang mendapatkan dari ridhonya Allah? Pertama, segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah melindunginya dari segala musibah. Yang ketiga, Allah selalu mengabulkan doanya. Yang keempat, Allah menunjukkannya ke jalan yang benar. Dan yang kelima, Allah memudahkan semua segala urusannya. Nah, selanjutnya membiasakan bersikap ikhlas. Kita harus membiasakan sikap ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita menentukan niat karena Allah. Segala perbuatan yang kita lakukan bertujuan untuk kebaikan, niatilah hanya karena Allah. Ketika kamu sholat, niat kamu karena Allah. Ketika belajar, puasa, dan beribadah juga seperti itu. Yang kedua, mengerjakan dengan kesungguhan. Orang yang ikhlas akan selalu bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Orang yang ikhlas tidak bekerja setengah-setengah. Keikhlasannya membuat dia selalu melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa riya, tanpa ingin dihormati orang lain. Ketika kita belajar, dia akan sungguh-sungguh. Ketika beribadah, dia juga sungguh-sungguh untuk beribadah. Kesesungguhan itulah yang membuat kita menjadi khusyuk dan tawakal. Yang ketiga, tidak mengharapkan imbalan orang lain. Jika kamu mendapatkan prestasi dan orang tua memberi hadiah, itu boleh saja. Namun, jangan berprestasi karena ingin mendapatkan hadiah. Itu namanya tidak ikhlas. Orang yang ikhlas akan melakukan sesuatu sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Belajar bukanlah
agar dapat juara, tetapi untuk mencapai cita-cita kita semua. Ibadah bukanlah agar dipuji, tetapi agar mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh seperti gula pasir, di mana kita ingin meminum teh manis, pasti kita akan menggunakan gula. Apakah gula tersebut akan kita sebut namanya menjadi teh gula? Tidak, pasti akan menjadi teh manis. Nah, contoh ikhlas seperti gula itu, dia membantu teh itu menjadi manis, tapi dia tidak pernah disebut dan dia tidak marah. Dan yang terakhir, selalu sikap jujur. Kejujuran adalah pangkal dari kemujuran. Orang yang jujur hidupnya akan penuh dengan keberuntungan, ketenangan, dan sifat jujur adalah bagian dari keikhlasan. Orang yang ikhlas akan bersikap jujur dalam segala hal. Kebohongan hanya akan mengotori keikhlasannya karena Allah. Karena Allah Maha Tahu apa yang di dalam hatinya ia lakukan atau ia ucapkan. Jujur itu kesatuan hati dan tindakan. Hati yang ikhlas akan menghasilkan tindakan yang jujur. Biasakan bersikap jujur setiap hari agar hidupmu selalu mendapatkan keberuntungan dari Allah. Sekian yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.